Pemirsa, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Sejumlah bantuan berupa makanan hingga alas tidur pun masih mereka butuhkan. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aek Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja dari Batu Domba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat, ya. Semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, ratusan warga terdampak banjir di 2 kelurahan di Kecamatan Pauh, Kota Padang masih bertahan di posko pengungsian SMPN 44 Batu Busuak. Sebanyak 327 jiwa korban banjir masih bertahan di sejumlah ruangan kelas SMP 44 Batu Busuak. 4 ruangan kelas digunakan untuk tidur, sementara ruangan lain untuk unit kesehatan serta dapur umum. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan pakaian dan selimut. Untuk konsumsi korban banjir disediakan sebanyak 400 porsi per harinya. Posko pengungsian ini rencananya akan dibuka hingga cuaca ekstrim yang melanda kawasan tersebut berakhir. Pemirsa, guyuran hujan deras menyebabkan longsor di pinggir Ngarai Sianok, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Warga panik menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Santai. Oh, jatuh. Longsor memicu kepanikan warga di RW 5 Kelurahan Bukit Canggang Kayu Ramang, Kecamatan Kuguo Panjang, Kota Bukit Tinggi. Pak. Surat-surat aja yang penting, surat-surat penting ambil. Yang penting aja ambil, yang penting. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga miliknya. Mana yang mau ke musola atau ke kantor lurah, barang-barang letak dulu, Pak. Petugas menghimbau penghuni rumah dan kos-kosan segera meninggalkan lokasi. Lurah Bukit Canggang, Westi Wisman, menyampaikan lebih dari 60 warga diungsikan ke musola dan kantor lurah setempat. Pemerintah Bukit Tinggi memastikan warga tidak lagi berdomisili di bibir Ngarai karena zona tersebut masuk kategori daerah beresiko tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil anak truk terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan
Panjabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir dan longsor di Sumatera, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Mulia Siagian di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan juga Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat. Kita ke Indra terlebih dahulu di Tapanuli Selatan. Selamat siang Indra, bagaimana kondisi bencana banjir dan longsor saat ini di sana? Ya baik, dapat saya sampaikan ya, kondisi saat ini material longsor di Kecamatan Batang Toru itu masih menutupi badan jalan dan pemukiman warga. Ya, saat ini belum ada aktivitas untuk evakuasi dilakukan lantaran sulitnya akses menuju lokasi. Di mana saat ini kawasan atau daerah jalan untuk menuju lokasi ini tertimbun tanah longsor. Baik, dapat kami sampaikan seperti itu. Ya, Indra, data terbaru hingga saat ini berapa jumlah korban akibat banjir dan longsor di sana? Baik, kalau untuk korban jiwa sendiri tadi dapat informasi masih 17 orang yang meninggal dunia dan yang belum teridentifikasi itu ada sekitar 6 orang. Untuk korban hilang, apakah sudah ditemukan Indra dan bagaimana perkembangan proses pencarian? Proses pencarian sendiri masih dalam kesulitan ya, karena aksesnya sendiri sekarang ini banyak yang terputus ini, Mbak. Apalagi kata masyarakat sekitar, yang korban yang selamat ini menyebutkan bahwasanya masih banyak pihak keluarga mereka itu yang terjebak di kawasan hutan, Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan banjir dan longsor yang dilakukan oleh Pemda setempat dan juga petugas terkait lainnya di sana saat ini? Untuk saat ini sendiri hanya tim relawan yang menyediakan posko bantuan itu ada sekitar 6 orang. 6 posko. Di mana dari 6 posko ini total pengungsi sendiri itu ada berjumlah sekitar 2.500 orang. Baik, ada berapa rumah dan juga kepala keluarga yang terdampak akibat banjir dan longsor ini? Untuk data rumah yang mengalami kerusakan serta kepala keluarga yang terdampak hingga saat ini kita belum mendapatkan informasi lengkapnya datanya, Mbak ya. Soalnya ini masih sibuk mereka memberikan bantuan penyelamatan terhadap korban yang terjebak. Baik, terima kasih Indra Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita akan bergeser ke Budi Sunandar di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Budi, bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Selamat siang, Java. Pemirsa, saat ini saya berada di jembatan Gunung Nago, terletak di Kecamatan Pau, Kota Padang. Saat ini jembatan Gunung Nago yang terletak di daerah Kelurahan Lambung Bukit ini telah diputuskan oleh arus air bah banjir bandang yang telah terjadi sejak pukul 5 subuh tadi. Di Kota Padang sendiri, untuk data sementara dari BPBD, telah terjadi banjir bandang di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Koto Tengah di daerah Lubuk Pinturun, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Pau di Batu Busuk dan Gunung Nago. Demikian, Java. Ya, Budi, jadi ini air bah masih mengalir ya, membanjiri permukiman warga di sana hingga saat ini. Ya, hingga saat ini intensitas hujan sangat tinggi, masih mengguyur kawasan ini sehingga debit air di bendungan Batu Busuk ini masih tinggi, Java. Ya, apakah seluruh warga ini sudah dievakuasi semuanya ke tempat yang lebih aman, Budi? Untuk sementara dari daerah kawasan Batu Busuk dan Lambung Bukit, sebagian sudah dievakuasi oleh tim SAR dan sebagian lagi memilih untuk evakuasi secara mandiri. Baik, Budi, sambil Anda menunjukkan kepada pemirsa mengenai kondisi terkini yang ada di belakang Anda, hingga kini data terbaru ada berapa jumlah korban akibat banjir bandang ini? Hingga saat ini belum ada data resmi dari BPBD, namun dari evakuasi tadi pagi oleh Satbrimob ditemukan 1 orang jenazah pria diduga berusia 50 tahun dalam kondisi tewas hanyut di daerah Lubuk Pinturun, ya Pak.
Baik, ada berapa warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya hingga saat ini, Budi? Ya, hingga saat ini petugas tim SAR gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan Kobrimob masih melakukan pendataan di sekitar kawasan yang terdampak banjir bandang ini. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan banjir bandang yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemda setempat maupun tim SAR? Saat ini tim SAR gabungan masih mendirikan posko pendataan warga yang hilang dan belum ditemukan. Kemudian menyediakan perahu karet untuk proses evakuasi warga yang masih terjebak dan pendataan lokasi-lokasi rawan yang terdampak banjir bandang. Baik, diduga masih ada beberapa warga yang terjebak ya, Budi. Lalu bagaimana dengan nasib warga yang saat ini sudah diungsikan, Budi? Di kawasan Batu Butut sendiri terdapat masih 327 jiwa yang masih diungsikan di bangunan SMP 44. Sementara di daerah Lubuk Menturun juga dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi di sekitar kawasan bypass. Demikian juga, Pak. Baik, terima kasih Budi Sunandar langsung dari Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya juga ada Indra Siagian dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Pemirsa, diterjang banjir bandang, Pemkab Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Banjir bandang menerjang kawasan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Derasnya aliran banjir bandang membuat para santri yang tengah beraktivitas di sekitar sungai panik. Barang namu. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai Aik Singolot setelah hujan mengguyur Mandailing Natal selama sepekan terakhir. Banjir juga merendam ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis. Ketinggian banjir bahkan mencapai 2 meter. Petugas berupaya mengevakuasi para korban yang didominasi lansia ke lokasi yang lebih aman. Bencana banjir dan longsor di Mandailing Natal terus meluap akibat curah hujan tinggi. Sedikitnya 9 kecamatan terendam banjir dan 6 kecamatan lainnya dilanda tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, saya Bupati Mandailing Natal menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Pemerintah kabupaten mengimbau kepada warga, terutama yang berada di bantaran sungai dan lokasi perbukitan, untuk lebih waspada selama musim hujan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, ratusan warga korban banjir di Mandailing Natal harus bertahan di gedung sekolah dasar yang menjadi tempat pengungsian. Warga membutuhkan bantuan makanan hingga alas tidur. Sebanyak 400 kepala keluarga terpaksa harus bertahan di sebuah sekolah dasar yang menjadi lokasi pengungsian akibat rumah mereka terendam banjir lebih dari 2 meter. Para pengungsi ini terpaksa harus dievakuasi keluar dari desa mereka karena ketinggian banjir yang terus meningkat. Sementara bantuan tak memungkinkan untuk disalurkan ke desa mereka karena akses jalan terputus akibat banjir. Sementara para pengungsi ini masih kekurangan bahan makanan, alas tidur, serta obat-obatan di lokasi pengungsian. Pengungsi sampai kita pastikan sudah aman. Kalau belum aman, kita masih tetap di pengungsian. Memang kondisi desanya seperti apa Bang saat ini, Bang? Kondisi desa Muara Batang Pola sampai hari ini, sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Meski demikian, sebagian warga masih nekat bertahan di rumah mereka karena menjaga harta benda miliknya. Banjir yang melanda desa Muara Batang, Angkola kali ini menjadi yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Ilek. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR Kantor Banda Aceh mengerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, diguyur hujan deras, air bah disertai tanah longsor melanda Mandailing, Natal. Dan sejumlah mobil terseret longsor hingga masuk ke jurang. Sebuah mobil Anatra terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Bisa banjir dan longsor mengepung Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan untuk membahas penyebab cuaca ekstrim di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Bung Togi. Pak Guswanto, ini kita tahu di daerah Sumatera sekarang lagi banyak bencana alam. Ini apa yang jadi penyebabnya akibat cuaca ekstrim terjadi di Indonesia? Betul, Bung Togi. Jadi saat ini yang pertama kita lihat dari beberapa fenomena, misalkan seruakan dingin Asia atau cold surge dari Siberia ini sudah berupa adanya aliran massa udara dingin yang berasal dari Siberia atau Mongolia ini masuk ke arah selatan hingga mencapai ke Asia Tenggara, termasuk tentunya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melihat fenomena yang insidensial, artinya dari tekanan rendah, low pressure area, berkembang menjadi bibit siklon tropis 95B dan kemarin sudah lahir menjadi siklon tropis Senyar. Jadi ini yang kedua. Nah, yang ketiga, kita juga melihat adanya Indian Ocean Dipole Mode yang negatif dari Samudra Hindia. Ini juga menambah konvektif di wilayah Samudra Hindia atau khususnya di Sumatera bagian barat. Sedangkan yang dari utara tadi siklon tropis Senyar lebih dominan. Kira-kira itu, Bung Togi. Ya, kalau lihat ini kan di daerah Sumatera, apakah bisa juga menyebar ke tempat lain juga, Pak Guswanto? Ya, baik Bung Togi. Jadi kalau kami lihat berdasarkan Tropical Cyclone Warning Center Jakarta yang dimiliki BMKG, ini siklon tropis Senyar ini tadinya itu dari sebelah barat Semenanjung Malaya. Kemudian dia bergerak menuju sebelah utaranya Kota Lok Sumawe, terus berputar lagi ke arah timur lagi, ya Selat Malaka, dan masuk lewat Aceh Timur. Nah, lewat Aceh Timur ini harusnya dia energinya itu habis. Ternyata masuk darat ini sampai hari ini masih kami deteksi dia masih aktif. Sehingga kami memprediksi tanggal 27 jam 00 UTC dia akan punah. Namun dampak dari saat ini menuju jam 00 UTC
itu masih menimbulkan banyak hujan lebat hingga ekstrim dan angin kencang di wilayah misalkan Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, dan sekitarnya. Itu, Bung Togi. Baik, tapi menurut Anda ini untuk prediksi cuaca di Indonesia ke depannya seperti apa nih, Pak Guswanto? Baik, prediksi cuaca untuk ke depan, sepekan ke depan, kalau kita lihat misalkan Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, itu masih dalam kondisi level siaga atau awas ya. Kemudian Yogyakarta, Jawa Tengah, ini juga Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Kalimantan Barat, dan Papua ini juga siaga karena ada MCO itu berada di Samudra Pasifik di level 6 ataupun 7. Sedangkan di wilayah utara kita masih menyisakan ada sistem siklon tropis Koto, di mana dampak tidak langsungnya menyebabkan wilayah utara di Indonesia, misalkan kita lihat di Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, itu akan mengalami dampak tidak langsung berupa hujan sedang hingga lebat. Demikian, Bung Togi. Untuk warga mungkin bagaimana harus mengantisipasi cuaca ekstrim ini yang mungkin daerah Sumatera atau mungkin beberapa bulan ke depan? Apa yang harus diantisipasi oleh warga Indonesia? Baik, Bung Togi. Yang pertama, kami menghimbau kepada masyarakat atau merekomendasikan untuk selalu waspada informasi perkembangan cuaca, karena perkembangan cuaca ini detik dan menit itu selalu berubah tergantung dinamika atmosfernya. Kemudian apabila yang diwaspadai apa? Yang diwaspadai adalah hujan lebat, singkat ataupun hujan sedang tapi lama durasinya. Kemudian angin kencang, ini perlu diwaspadai juga, dan terkadang ada kilat dan petir di wilayah rawan. Nah, ini cuaca ekstrim ini yang saya sebutkan tadi itu bisa menimbulkan bencana hidrometeorologi apabila dia biasanya sudah jatuh di permukaan, di lereng bukit, bantaran sungai, dan pesisir. Ini juga bisa menimbulkan longsor dan lain sebagainya. Yang kedua, saya juga menghimbau kurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan ekstrim, karena yang terbaik adalah kita tinggal di rumah yang sudah kita ketahui, lingkungan kita, fisiknya sudah kita ketahui, itu lebih aman. Persediaan makanan, obat itu juga kalau toh harus banjir, kita tetap dapat bertahan di rumah. Yang terakhir adalah kita harus mendengarkan apa yang menjadi arahan dari pemerintah daerah, khususnya dari BPBD, kemudian Satpol PP, Damkar, atau petugas lainnya. Karena mereka yang memiliki rencana tanggap darurat, BNPB juga mereka memiliki rencana tanggap darurat, sehingga arus dalam tanggap darurat itu akan berjalan dengan baik dan benar. Kira-kira itu, Bung Togi. Baik, terima kasih Bapak Guswanto atas informasinya, melaporkan atas infonya terkait dengan bencana alam nantinya, dan terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terima kasih, Bung Togi. Selamat siang. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.